annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin, barang siapa membunuh satu jiwa, nafs, tidak disebutkan mukmin, tidak disebutkan nahdiyin, muhammadiyin, persisiyin, tidak, muslimin tidak, tetapi nafsan, barang siapa membunuh satu jiwa mutlak, maka seolah-olah dianggap menghapus seluruh faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha, dan barang siapa ikut menjaga kehidupan satu nyawa saja, faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah ikut menjaga humanisme, kemanusiaan secara utuh, seutuh-utuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashabal fadail ulama'an al-ajilla, para kiai, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Majlisul Ilm. Semoga senantiasa mendapatkan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa mengalir ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tersebutlah kisah seorang tokoh penting dalam sejarah, Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang takut takwa kepada Allah. Hanya saja ternyata apa yang mungkin hari ini kita baca tentang carut marut politik, tentang kasak kusuk oligarki, tentang ashabul masalih, tentang orang-orang kaya yang bermain politik, juga ternyata sudah terjadi pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Kalau kita selama ini mendengar bahwa al-khulafa'ur rasyidun adalah 4, Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajhah, banyak pengamat cenderung menggelari Umar bin Abdul Aziz sebagai khamisul khulafa'ir rasyidin, khulafa'ur rasyidin yang nomor 5. Singkat kata, Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya mendapatkan banyak problematika, yang itu banyak sejarawan menelaah, menganalisa adalah akibat keadilan, ketegasan yang menjadi ciri utama pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Digambarkan dalam cerita yang barangkali kebanyakan dari kita sudah pernah mendengarnya, bagaimana suatu ketika Umar bin Abdul Aziz sang khalifah
meninjau baituz zakah, gudang zakat. Dijumpai gudang sampai hampir nggak bisa dibuka pintunya karena terlalu banyak harta zakat. Seketika beliau dengan nada yang agak tinggi bertanya kepada pejabat zakat, sudahkah engkau bagikan zakat ini? Kok gudang zakatnya penuh? Dijawab, sudah wahai Amirul Mukminin. Tapi beliau tidak langsung percaya. Coba daftar BLT-nya ditinjau kembali. Daftar BLT-nya ditinjau kembali. Barangkali masih ada yang kelewatan. Ditinjau ulang, alhamdulillah. Semua mustahikun sudah mendapatkannya. Sampai beberapa kali diverifikasi sendiri oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika jawaban yang ketiga, keempat tetap sama bahwa semua mustahik telah mendapatkan, satu ucapan Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa, yang visioner. Kalau memang rakyatku sudah mendapatkan semua yang mustahik itu mendapatkan bagiannya, tolong didata sekali lagi, barangkali ada rakyatku yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran atau tenaga kerja asing. Jika memang rakyatku ada yang bekerja di luar negeri, panggil ke sini untuk tetap bekerja di dalam negeri dan dengan persediaan harta zakat yang melimpah ruah. Ternyata didata ulang tetap hasilnya sama. Semua mustahik, semua rakyat pada saat itu benar-benar sejahtera. Alhamdulillah. Sekedar gambaran. Bahkan di kalangan kaum sufi disebutkan ada suatu kisah, suatu malam seorang pengembara sufi, pekerjaannya gembala kambing. Ketika tiba-tiba suatu saat, suatu malam, setelah sekian lama, sekitar 2 tahun lebih 5 bulan, kambingnya tidak pernah ada mengalami dimangsa oleh serigala. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 2 tahun lebih 5 bulan, kambingnya, salah satu kambing dari penggembala yang sebetulnya itu adalah seorang sufi, ternyata dimakan oleh seekor serigala. Seketika sang penggembala bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Umar bin Abdul Aziz pasti sudah meninggal dunia. Dan benar saja, terbukti beberapa hari setelah itu, karena memang waktu itu belum ada WA, terbukti bahwa pada malam di mana seekor serigala sudah berani kembali memangsa kambing, malam itulah Umar bin Abdul Aziz dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya di kalangan binatang pun merasakan keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bahkan beliau konon, meskipun ikhtilafur riwayat, perbedaan versi, perbedaan riwayat, konon Umar bin Abdul Aziz memiliki sumpah palapa dalam tanda kutip. Lau halaka ibilun fi nahri furat lasu'ila Umar anhu yaumal qiyamah. Kalau saja ada seekor unta mati kelaparan di sungai Eufrat, Umarlah yang akan bertanggung jawab di hari kiamat. Luar biasa. Kembali kepada peran oligarki pada masa itu, di mana ternyata kemudian dengan segala tipu daya terjadi pembunuhan-pembunuhan orang-orang di sekeliling Umar bin Abdul Aziz. Dan yang paling puncaknya adalah salah satu putra beliau yang bernama Sayyid Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia akibat konspirasi hitam. Pada saat itulah mengomentari peristiwa itu, kecuali beliau bilang inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun, beliau membaca sebuah ayat. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Bapak-bapak hadirin yang mulia, itu sekedar pembuka cerita, sekedar mengantarkan kepada cerita, kepada ayat yang terakhir kami baca. Mengapa? Suatu ketika, kalau tadi settingnya sejarah, sekarang settingnya hari-hari sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para penunggu kantor pimpinan pusat Ansor, para penunggu, bukan jin tapi office boy di sana, tiba-tiba kedatangan serombongan turis dari Inggris. Berdialog, tiba-tiba salah satu dari mereka mengungkapkan fenomena Islamophobia, ketakutan terhadap Islam yang itu menjalar di berbagai kawasan, terutama di negara-negara barat, Eropa dan Amerika. Bahwa Islam itu terkesan sebagai agama teroris, agama yang selalu dekat dengan kekerasan. Maka salah satu rombongan turis Inggris tadi di kantor pimpinan pusat bertanya kepada kami, give us just one verse of your Holy Quran which talks about the humanity. Paham gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka bertanya kepada kami, beri kami satu ayat di dalam Al-Quran kalian. Bahasanya kan tidak enak itu Al-Quran kalian. Padahal kan ya Al-Qurannya Allah kan begitu. Give us one verse of your Holy Quran. Ada your-nya itu loh yang tidak enak. Kesannya itu bagaimana gitu. Mestinya kan of the Holy Quran sudah cukup kan begitu. Berikan kepada kami satu ayat saja dari Quran kalian yang berbicara tentang humanisme, tentang kemanusiaan. Alhamdulillah, di luar kepala ayat yang barusan kami bacakan tadi, kami utarakan. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa membunuh satu jiwa, nafs. Tidak disebutkan mukmin, tidak disebutkan nahdiyin, muhammadiyin, persisiyin. Tidak. Muslimin tidak, tetapi nafsan. Barang siapa membunuh satu jiwa mutlak, maka seolah-olah dianggap menghapus seluruh kemanusiaan. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha, dan barang siapa ikut menjaga kehidupan satu nyawa saja, faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah ikut menjaga humanisme, kemanusiaan secara utuh, seutuh-utuhnya. Kami jelaskan ayat itu, salah satu dari mereka setengah berteriak, what a verse, ayat apaan ini? Itu benar ada di dalam Quran kalian. Ya sudah sejak 1400 tahun yang lalu lebih. Itu ayat kami. Lah kalau begitu ISIS yang suka membunuhi. Kami menjawab, emang sejak kapan ISIS itu wakil Islam? Memang sejak kapan ISIS itu Islam? Memang sejak kapan ISIS itu sebagai satu-satunya delegasi yang berhak membawa suratul Islam, gambaran Islam kepada seluruh umat manusia. Annahu man qatala nafsan, membunuh satu saja. Dan kita juga kemudian kami tambahi dengan hadis yang sama-sama kita hafal. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat. Duduk-duduk bersama para sahabat,
kemudian tiba-tiba ada rombongan jenazah lewat. Seketika baginda Rasul berdiri. Dalam posisi duduk kemudian berdiri pasti adalah penghormatan. Salah satu sahabat protes, "Ya Rasulullah, dzalika janazatu Yahudi." Itu jenazahnya orang Yahudi. Kalau diteruskan, untuk apa baginda berkenan berdiri untuk menghormati jenazah? Apa jawab Rasulullah? Alaisat nafsan, bukankah itu manusia? Jadi Rasul berkenan berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi. Inilah Islam, agama kemanusiaan. Inilah Nabi, Nabiyul Insaniyah, the prophet of the humanity. Nabi kemanusiaan. Hadirin hadirat hadirin rahimakumullah. Mengapa ini harus selalu kita tegaskan berulang-ulang? Karena kalau kita mencoba menelaah apa yang terjadi di sekitar kita, terutama hari-hari ini, berbagai persoalan, mulai dari minyak goreng sampai 3 periode, kira-kira intinya apa? Saya tidak ingin gegabah menyederhanakan persoalan, tetapi mari kita sadari bersama bahwa ternyata kita sebagai manusia sudah sejak lama seolah-olah tidak kerasan dengan kemanusiaan kita. Seolah-olah kita ingin pindah ke habitat selain habitat kemanusiaan. Al-Quran menurut ilmu cocokologinya, Al-Biqai dalam Nazmud Duror fi tanasubil ai was suar, ilmu cocokologi tapi tidak sembarang cocokologi, otak-atik maduk. Sebetulnya kalau kita bicara tentang ilmu cocokologi, saya tidak tahu apakah ini dianggap sebagai sanad atau tidak, tetapi padanan-padanan itu sudah sejak lama. Bahkan konon di kitab-kitab yang oleh sementara orang disebut terlalu banyak Israiliyatnya, disebutkan misalnya Nabiullah Isa ketika masih kecil. Masih kecil diajar gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba Isa kecil bertanya, "Pak Guru, apa arti Bismillahirrahmanirrahim?" Saya yakin yang hadir di sini dengan lantang akan bisa menjawabnya dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Tapi Isa kecil bilang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba bahaullah. Kemuliaan Allah. Wasin sanaullah. Makanya kemuliaan bismillah itu luar biasa. Saking luar biasanya, copet sekarang mau nyopet juga pakai bismillah. Koruptor mau merubah mata anggaran dalam SPJ juga bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, talbisunal haqqa bil batil. Alba bahaullah dan seterusnya dan seterusnya. Itu ilmu cocokologi yang dipraktekkan oleh Nabi Isa semenjak kecil. Kalau dalam Nazmud Duror disebutkan bahwa di antara ilmu cocokologinya bahwa huruf pertama Al-Quran itu adalah ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sebagai huruf jar yang pertama di dalam Al-Quran ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ayat terakhir yang juga memuat huruf ba adalah Birabbin nas.
Bahwa mengapa Bismillahirrahmanirrahim, tidak misalnya Bismillahil Qahharil Jabbar. Ini kan santri-santri NU kalau ngadepi HTI maunya ya Jabbar, ya Qahhar gitu kan. Kenapa tidak Bismillahil Qawiyil Ali, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim istiqaqnya sama, derivasinya sama, tasrifannya sama, akar katanya sama, yaitu ra, ha, dan mim. Maka ketika Allah menciptakan rahim, menciptakan persaudaraan, tiba-tiba persaudaraan itu diberitahu oleh Allah, ya Rahim khalaqtuki wa syaqqaqtu laki min ismi faman wasolaki wasoltuhu wa man qata'aki qata'tuhu wa fi ba'dir riwayah batattuhu. Wahai Rahim, persaudaraan, kasih sayang, engkau aku ciptakan dan aku beri nama dengan salah satu asmaku, Ar-Rahim, Ra, Ha, dan Mim. Maka barang siapa menyambungmu, menyambung tali persaudaraan, aku akan menyambungku dengan rahmatku. Dan barang siapa memutusmu, wa man qata'aki fi ba'dir riwayah batattuhu, aku potong-potong, aku mutilasi. Tidak hanya sekedar aku potong, tapi aku mutilasi dari rahmatku. Na'udzubillah min dzalik. Bahwa rahmat, kita sering hanya mampu meneriakkan Islam rahmatal lil alamin. Ingat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu rahman rahimnya untuk siapa? Menurut Al-Biqai, birabbin nas, untuk manusia. Inilah sekilas untuk semakin meneguhkan dan meyakinkan diri kita bahwa Islam itu harus ramah, bukan marah. Bahwa Islam itu harus santun, bukan menggebuk. Bahwa Islam itu harus bisa diterima oleh semua kalangan. Termasuk bagaimana sejarah Islam masuk di Nusantara. Bagaimana metode dakwah yang diberlakukan, yang dipakai oleh para wali-wali Allah. Tidak hanya Wali Songo tapi juga wali-wali sebelumnya. Ketika misalnya pada saat para wali itu menjumpai tanah di Nusantara ini benar-benar tanah yang subur makmur, maka demi upaya menjaga kelestarian nikmat Allah, kalau orang-orang Arab suka menyebutnya, Indonesia ini jannatullahi fil ard. Masya Allah, surga Allah di bumi, di dunia. Barangkali saya sering menyampaikan cerita sepele ini, cerita sepele. Ada tamu-tamu dari Arab, tamunya Mbah Maimun, tamunya Mbah Mustafa Bisri Rembang, atallahu umrah wa adama sihata, amin ya rabbal alamin. Saya bertugas mendampingi tamu-tamu itu dari negara-negara Arab. Jalan-jalan ke kampung-kampung, menemukan ada aspal bolong. Dasar orang kampung ini kreatif, DPU tidak segera menambal, maka dikasih pohon pisang. Orang Arab terkejut. Tawakkaf ya Ahmad. Subhanallah, syajaratul maus tambutu minal asfal. Paham gak? Masya Allah, luar biasa. Udahlah pakai bahasa Arab, bahasa Inggris aja kalau gitu gak. Tawakkaf ya Ahmad, stop. Masya Allah, min ajaibid dunia. Pohon pisang bisa tumbuh di aspal. Hadhihi jannatullahi fil ard.
Saya bilang naam, naam. Hadza huwa biladuna. Kula lak mboten ngapusi lho nggih. Gambaran kesuburan itu belum lagi gambaran teknologi. Pada saat menurut Al-Maghfur lahu Kiai Agus Sunyoto, penulis Atlas Wali Songo, nggih, mantan ketua Les Bumi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada saat Cina entah tahun berapa saya lupa, baru mampu menciptakan perahu sekitar paling panjang 40 meter. Nenek moyang kita sudah mampu menciptakan 120 meter perahu. Pada saat sekitar tahun 330 sekian Masehi, berarti sebelum kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ditemukan prasasti di kerajaan Kalingga. Di antaranya bertuliskan, rakyat asli kerajaan Kalingga dilarang bekerja sebagai 1. Pembantu rumah tangga, 2. Pelayan toko, 3. Pelayan rumah makan. Pertanyaannya mudah, lah kalau begitu orang-orang kaya waktu itu, pemilik-pemilik toko, pemilik-pemilik warung rumah makan, kalau pengen tenaga dari mana? Ternyata Kiai Agus Sunyoto menemukan bukti yang tidak bisa dibantah di perpustakaan di New Delhi dan di Beijing. New Delhi ibu kota India, Beijing ibu kota Cina, bahwa pada sekitar abad itu banyak tenaga kerja Cina dan India bertandang ke tanah Nusantara. Disebutkan katanya di mana penduduknya coklat-coklat dan kebanyakan pakai sarung. Ini kata Kiai Agus Sunyoto. Jadi waktu itu pembantu rumah tangga dari Cina, pelayan toko dari India, pelayan rumah tangga makan. Kalau kita lihat sekarang, betapa terbalik. Betapa terbalik. Nah, melihat kemakmuran yang seperti itu, dulu kita mendengar bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala, cukup menghidupinmu. Saya ngaji begini di daerah pantai, oh cocok bener nggih. Mriki niku nganggo pancing kalau jolo wis iso urip. Coba jenengan tindak ning Mekah nggawa pancing karo jolo ora urip jenengan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Diakui sendiri oleh Al-Qur'an, Arab itu gersang biwadin ghairi dzi zar'in. Jadi surga jannatullahi fil ard itu ya Nusantara ini. Coba kalau kita teliti, tempo hari karena pandemi saya banyak di rumah, tidak keluyuran. Saya mengamati hal-hal sepele. Ada satu tumbuhan yang insya Allah di negara manapun tidak ada. Apa itu? Kelor. Belum sempat saya tanam, baru saya sandarkan di tembok sudah bersemi, betul? Itu hanya ada di Indonesia. Makanya konon kemarin saya punya teman mendadak menjadi miliarder karena dapat pesanan daun kelor dari Jepang. Konon bisa termasuk salah satu obat COVID. Enggak tahu kok enggak diteruskan itu bisnisnya. Tapi alhamdulillah COVID-nya sudah turun. Karena kita punya kelor. Alhamdulillah. Kembali bahwa para wali-wali Allah yang pertama kali dan sampai era Wali Songo mencermati kesuburan ini, maka ada ide untuk mempertahankan kesuburan ini. Mempertahankan kesuburan kemakmuran dengan berbagai cara. Tercatat Kiai Mojo, orang Demak, salah satu santri Pangeran Diponegoro, pembantu utama. Beliau ditangkap oleh Belanda.
Kemudian diasingkan ke sebuah wilayah di sekitar Provinsi Sulawesi Utara. Alhamdulillah Al-Fakir pernah ke sana, tapi belum sempat menziarahi makam beliau, Kiai Mojo. Konon diasingkan oleh Belanda karena Belanda belum berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, maka salah satu santri utamanya Kiai Mojo diasingkan di sebuah daerah yang waktu itu masih suka memakan manusia. Mbah Mojo ditempatkan di daerah itu, alhamdulillah singkat kata terhindar dari dimakan penduduk setempat. Mengapa? Karena ternyata Mbah Mojo dakwahnya hanya dengan mengajari penduduk setempat bercocok tanam, terutama cabai. Orang sana sampai berseloroh kepada kami, hai orang-orang Jawa, kalau kalian mau membunuh kami tidak usah repot-repot, stop pasokan cabai. Pasokan cabai dari tanah Jawa, karena kami tidak mungkin makan, setiap makan selalu ada sambalnya. Mbah Mojo selamat hanya dengan ya wasilah zahirnya ya. Kalau batinnya Allahu a'lam. Semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang ingin saya hantarkan bahwa melihat kesuburan, kemakmuran tanah Nusantara seperti ini, para wali-wali Allah berusaha mencari terobosan-terobosan tertentu. Dan yang paling utama adalah dengan mengajarkan gemar bersodakoh. Boten bersolawat, boten. Solawat niku laki-laki niku konco-konco mafia solawat. Ahbabul Mustafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gemar bersodakoh. Wali-wali kita sadar bahwa as-sodaqatu tadfa'ul bala, bahwa as-sodaqatu junnah, bahwa as-sodaqatu. Tetapi juga para wali sadar kalau masyarakat hanya diajak bersedekah begitu saja, pasti malas. Pasti malas. Maka kemudian dikait-kaitkan. Program rajin bersedekah ini dikait-kaitkan. Mulai misalnya istri panjenengan hamil, umur 4 bulan, tetua-tetua kita, nenek-nenek kita bilang, "Nduk, sudah berapa bulan?" 4 bulan Mbah Nyai. Ayo diselamatin biar nanti lahir bagus, selamat. Siap dengan semangat 45 ngapati. Napa? Mapati. Baru 3 bulan, loh Nduk kok semakin besar hamilmu? Iya Mbah, sudah 7 bulan. Selamatin lagi ya. Mitoni. Kemudian hari kelahiran, bikin berkat lagi. Kalau di tempat kami namanya kerayan. Teng mriki pripun? Sami. Napa? Apalah namanya, tapi hari kelahiran nggih. Kemudian ketika pusar itu lepas, bikin berkat lagi, betul? Kemudian ketika 35 hari selapanan, bikin berkat lagi, betul? Coba kalau kita total, satu anak menghabiskan berapa berkat? Belum nanti, Masya Allah, kemarin menjelang Ramadan, ruahan di mana-mana, betul? Yang aneh itu, masjidnya mewah, megah, madrasahnya megah, tapi ruahan tetap di kuburan. Bahkan kemarin saya terkejut, backgroundnya ditulis Nyekar Kubro. Wah ini bid'ah kubro, bener ini. Nyekar kubro, napa? Nyekar kubro, nyekar jelas basa Jawa, kubro bahasa Arab. Ini orang Arab melihat, Masya Allah, hadza malam yaf'alhu Rasulullah. Begitu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, padahal ya pernah. Hadis yang kita hafal, Nabi memotong pelepah kurma, gitu. Itu yo nyekar.
Cuman memang di sana ndak ada kembang melati, nggak ada kembang kamboja. Hanya sekedar begitu saja. Nah ini luar biasa. Sedekah. Kalau di tempat kami masih, kalau misalnya besok petani mau mengawali cocok tanam, malam tadi setelah maghrib bawa makanan ke sawah, doa bersama makan di situ, namanya wiwit di daerah kami. Tasih wonten. Estu. Alhamdulillah aman. Aman. Apalagi filosofi berkat melalui kacamata cocokologi lagi. Berkat itu ada yang mengatakan makbrek diangkat. Jadi kalau kemudian terjadi regulasi, terjadi penyusutan, berkat sekarang diganti dengan roti, makanya ini sudah tidak namanya berkat lagi, makwir. Bukan berkat lagi ini namanya, makwir. Ah kamu ngilmu cocologi, enggak. Islam yang dipahami oleh nenek moyang kita itu Islam yang selalu ada dalilnya. Ya kalau dalam bahasa Gus Baha, yuk kabeh saobaya wae iki ana dalile. Belakangan ada stiker WA mana dalilnya itu kan belakangan itu. Paham nggih sing biasane WA-an nih lho. Mana dalilnya itu? Dalilnya ada. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu berdasarkan capekmu. Kalau berkat basah dengan pesen roti jelas capek pakai berkat basah. Tidak sekedar sedekah moneter biayanya, tapi juga tenaganya. Makanya tolong bapak-bapak, kalau nanti selamatan tetap harus memakai berkat basah. Biar benar-benar makbrek diangkat. Saya sudah mulai dipelototi para pengusaha roti kalau begini. Ya rotinya ditumbukkan di atasnya, kan sama-sama dapatnya. Gitu aja kok repot. Tetap bisa bagi-bagi rezeki gitu. Banyak sekali tradisi-tradisi. Kalau kemudian kaum Puritan belakangan yang mengaku sebagai pengikut sunnah, ahlus sunnah, atau bahkan direduksi menjadi nyunnah. Saya beberapa kali diundang pengajian di kota-kota besar. Saya amati beberapa di antaranya begitu lihat tampang saya langsung mundur. Ustadznya enggak nyunnah karena enggak berewokan. Alhamdulillah. Kalau baini wa bainaka hadhil lihya yuhadha firaku baini wa bainik begitu saja. Padahal Masya Allah hari-hari ini saya bersama teman-teman mengkaji. Baru sekedar mauidhatul mu'minin min ihya'i ulumiddin. Kita kaget betapa fenomena berbangga-bangga dengan hanya sekedar lihyah. Itu sudah dideteksi oleh Imam Al-Ghazali. Kalau dibanggakan sampai dielus-elus. Izharan lizuhdi Masya Allah. Watarkul lihyati sya'satan, meninggalkan jenggot ini sampai Masya Allah luar biasa. Itu ternyata qad warada fihi nahyun menurut Imam Al-Ghazali. Jadi apalagi kemudian dua hal yang sama, memutihkan lihyah dan menghitamkan lihyah itu sama-sama haramnya. Menghitamkan lihyah berarti sebetulnya sudah tua tapi masih kepingin muda. Memutihkan lihyah berarti supaya terlihat lebih berwibawa.
Makanya terus terang, pada saat saya agak terkejut ketika Abuya Kiai Said Agil Sirot pernah berseloroh. Sebetulnya itu berseloroh, bercanda, jangan diambil hati. Semakin panjang jenggot semakin goblok. Pada saat saya terhenyak, ternyata nggak usah jauh-jauh. Kalau Ihya keberatan, Mauidhatul Mukminin, kitab kecil. Ternyata sudah ada yang seperti itu. Wa ma tazidul ayyam illa humqan. Silahkan terjemahkan sendiri. Wa ma tazidul ayyam illa humqan. Al-hamak al-humq aktar wa akbar minal jahl. Dadi nek jahlun niku goblok, nek humqun kangane goblok. Wa ma tazidul ayyam illa humqan. Silahkan dicek sendiri. Jadi itu sebetulnya ya tapi sih saya agak menyayangkan. Tapi setidaknya candanya Kiai Said Agil saja juga ada dalilnya bapak-bapak. Sak deheme wae ana dalile kok. Nah itu. Kembali kepada fenomena adat istiadat, tradisi-tradisi. Memang kita juga perlu meluruskan sejumlah tradisi. Kalau tadi tradisi yang terkait dengan sedekah-sedekah, ada juga tradisi terkait dengan bacaan-bacaan, zikir-zikir. Ada juga tradisi yang mencampurkan antara keduanya, bacaan-bacaan plus sedekah. Di antaranya adalah manakib yang dalam banyak kalangan harus satu pasang dengan ingkung ayam. Betul? Tapi di daerah kami ada perkembangan baru, manabek, manakipan pakai bebek. Entar lagi manapi pakai sapi, lebih bagus itu. Apa yang ingin saya haturkan, ada fenomena yang aneh. Di sejumlah daerah itu konon kalau mau nyembelih ayam yang khusus untuk manakib, maka satu, dilarang dalam keadaan junub. Yang memasak dilarang dalam keadaan haid atau nifas. Dan bahkan di beberapa daerah, ayam yang akan disembelih sebagai hidangan ingkung harus dikasih air wudhu terlebih dahulu. Nah ini yang memang harus dikoreksi. Tapi bahwa keterkaitan apakah ingkung min wajibati qiraatil manakib, ya tidak. Tapi memang kakek-kakek kita itu tidak perlu banyak mendalil. Kue Arab selamatan waca manakib nyembelih. Sepraktis itu. Sepraktis itu. Jadi tidak terlalu dipersoalkan. Bahwa kemudian mengapa akhir-akhir ini kembali kita dipertanyakan amalia-amalia seperti itu. Padahal konteksnya sederhana. Rajin bersedekah, rajin berzikir dengan membaca. Tapi yang saya katakan tadi memang harus ada koreksi-koreksi. Termasuk kalau ziarah kubur. Jangan sampai kita terlalu memakai misalnya Mbah Kanjeng Sunan kula nyuwun jodoh. Tentu ini salah. Tetapi terkadang juga bagi masyarakat awam tidak serta-merta kita bisa menyalahkan. Itu kan biasa. Dalam susunan kata itu hadful ibarat al-ghairil umda ya juzu. Wa hadfa fudlatin ajis illam yadir ka hadfi masiko jawaban au usir. Oh begitu. Maksudnya Mbah Sunan tolong mintakan kepada Allah jodoh saya. Tapi kemudian yang terucap Mbah Sunan kula nyuwun jodoh. Nah itu. Ini harus dikoreksi memang. Tapi pada saat yang sama juga harus dilestarikan. Saya beberapa kali ke daerah-daerah termasuk diantaranya Papua. Saya terkejut di sebuah daerah yang pelosok, terpencil.
Di sana alhamdulillah sudah ada amaliyah-amaliyah manakiban, tahlilan, simtud turor, solawatan. Saya bertanya, sejak kapan masyarakat sini ada tahlilan, manakiban dan seterusnya? Tiba-tiba yang saya tanya terhenyak mundur satu langkah ke belakang. Saudara Islam baru ya kok tanya-tanya. Apa maksudnya? Biasanya Islam yang baru itu suka tanya begini. Oh, jangan khawatir, kita sefrekuensi. Saya juga suka tahlil, manakiban. Bahkan saya temukan pas waktu itu alhamdulillah Rabiul Awal. Di suatu desa di Kalimantan Selatan. Tidak ada sinyal HP. Masya Allah. Membaca Barzanji, membaca Simtud Duror satu desa 24 jam full. Selama 30 hari. Kalau kita kan hanya 12 hari dan itu pun habis maghrib saja toh. Kalah NO kita dengan mereka. Tapi memang begini, digilir shift-shiftan RT 1 dari jam 6 pagi sampai jam 6.08, RT 2 jam 8 sampai jam 10. Tapi satu desa itu di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar bacaan-bacaan sholawat, bacaan-bacaan maulid, bacaan-bacaan madah, bacaan-bacaan memuji akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya temukan di Kalimantan Selatan persis dengan apa yang saya temukan di Papua. Saya juga bertanya, sejak kapan di sini ada begini? Saudara Islam baru ya? Sama. Ada cerita dari sebuah daerah, tidak perlu saya sebutkan namanya. Enggak enak. Tapi bukan karena undang-undang ITE, tidak. Ya, tapi sekedar enggak enak saja. Ada itu tadi, dai-dai Islam baru masuk ke pelosok kampung. Wah, mengharamkan amaliyah ini, mengharamkan amaliyah itu. Nyaris dimasa, nyaris dipersekusi penduduk setempat. Kalau tidak diselamatkan oleh sahabat-sahabat Banser kami. Alhamdulillah. Ketika kami berdialog, kenapa Anda kok hampir dipersekusi massa? Ya kita harus meluruskan akidah. Wow. Kita harus meluruskan akidah. Luwung tahlil saja kok apa kaitannya dengan akidah? Justru di dalam tahlil itu ada kalimat tauhid. Bela kalimat tauhid tahlilan, bela Nabi sholawatan, bela dirimu lamaran, kan begitu. Bukan kok hanya kibarkan bendera, bertuliskan la ilaha illallah, setelah demo dilipat ditaruh di bawah jok. Ini bukan fitnah, foto-fotonya beredar. Itu yang katanya mereka merawat tauhid. Justru mereka lah peleceh tauhid. Nah, apa kaitannya antara tahlil dengan meluruskan tauhid? Dan pahami, kami berdialog seperti itu. Karena di daerah yang Anda dakwai tadi, barangkali yang bisa layak sebagai imam musola hanya satu orang. Yang fatihahnya standar kan. Yang lainnya hanya memahami turun-temurun. Memahami itu sebagai tradisi. Memahami itu sebagai warisan nenek moyang. Di beberapa daerah watak manusia itu, mohon maaf, jangan diputus supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Di beberapa daerah orang lebih mati-matian mempertahankan tradisi daripada agama. Istilahnya begini, Anda boleh mengejek Al-Quran di situ, Anda boleh mengejek kiai di situ, Anda boleh mengejek Injil di situ, boleh mengejek pendeta di situ, tapi jangan mengejek tradisi, jangan mengejek kepala suku. Paham ya? Nah itu. Di daerah yang modelnya seperti ini kok tiba-tiba mau merubah tradisi seperti membalik tangan begitu saja. Maka ya over dead, my dead body, langkai dulu mayatku. Nggak penting rakyat masyarakat kita paham apa itu tahlil. Yang penting setidaknya zikrul lisan. Zikrul lisan.
Lah mau zikir lisan saja dipersekusi, dianggap sebagai melenceng dari akidah. Lah ini gak bagaimana. Inilah pentingnya tradisi. Maka saya kalau turun ke kampung-kampung, saya tanya sudah sejak kapan ini di sini ada amalia seperti ini. Sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin kakek buyut kami sudah ada. Kami hanya menitip lestarikan. Lestarikan, jangan khawatir kalau ada orang tanya dalil. Mungkin kalian seneng saja kok. Seneng itu kan gak perlu dalil. Seneng itu gak perlu dalil, apalagi itu sekedar bacaan-bacaan. Dan tidak ada yang mengarah kepada kemusyrikan. Mana coba bacaan tahlil, mana coba bacaan manakib yang dianggap menyimpang, mana coba bacaan maulid. Apakah misalnya di dalam maulid disebutkan anta nurun fauqa nur, dianggap menyaingi nurun ala nur di dalam Al-Quran. Ya makanya belajar dulu. Al-farqu baina fauqa wa ala farqun syasi'un. Beda antara fauqa dengan ala. Kalau diterjemah pakai Google Translate ketemunya di atas. Cahaya di atas cahaya. Kalau dalam maulid nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Nabi adalah cahaya di atas cahaya. Dalam Al-Quran nurun ala nur, Allah juga cahaya di atas cahaya. Kalau hanya sekedar memakai terjemah, maka pantas saja kalau kita mengatakan maulidnya sesat, menyamakan Nabi dengan Allah. Tapi fahami dulu, kalau gelas ini al-ka'su fauqal maktabi, di atas, tetapi di atas gelas masih ada atap. Ini maknanya pakai fauqa. Makanya fauqa kulli dzi ilmin alim. Tapi kalau sudah atas segalanya itu pakainya ala. Makanya ala lil isti'la. Tinggi setinggi tingginya. Apakah ketika kita membaca manaqib fas'alu bi, mintalah bersamaku, Syekh Abdul Qadir wah ini mengkultuskan manusia, meminta kok pada manusia. Pahami di situ ada huruf satu ba, fas'alu bi bukan fas'aluni. Beda jauh antara ba dan nun. Fas'alu bi alba bil basta'in wa'ad di'awid al-siki, pakai alfiyah dulu. Makanya kalau mau jadi kiai harus hafal alfiyah. Pesan kepada panitia-panitia pengajian di kampung-kampung, kalau mau mendatangkan pembicara, semak dulu alfiyahnya. Bukan ucapan saya, tapi dawuh Syekhina jami'an al-maghfur lahu Simbah Maimun Zubair sarang. Kiai wani nyekel mik kok ora tau alfiahan, kon mudun wae cung. Betapa fatal bedanya antara fas'alubi dengan fas'aluni. Betapa jauh beda antara nurun fauqa nur dengan nurun ala nur. Yang mentradisikan ini para wali Allah. Dan wali Allah pasti berilmu. Lau kana lillahi wal lau lam yakun lillahi wali lau lam yakunil ulama'u waliyan lama kana lillahi waliyun. Kalau ulama itu bukan wali, maka Allah tidak punya wali. Artinya memang para wali itu pasti berilmu. Apalagi Simbah Kanjeng Sunan, hadirin sudah lebih paham daripada saya. Makanya pengajian Pitulasan ini lebih semata kepada ilmu. Diharapkan kita sedikit-sedikit, meskipun jelas tidak terfokus. Pengajian kolosal seperti ini nggak mungkin fokus. Ini sekedar apa? Kalau film apa? Trailer ya. Trailernya gitu loh. Cuplikan-cuplikannya saja. Tidak mungkin kita menuntaskan pembahasan keagamaan yang luas, yang mutakamil, yang kafah. Yang kafah yang sebenar-benarnya, bukan yang kafah hanya sekedar di labelnya saja.
Karena tempo hari kita mendengar Islam kafah hanya dilabel-labelkan saja. Syariah dilabel-labelkan saja. Mulai dari ekonomi syariah di mana saya salah satu lulusannya. Ekonomi syariah, bank syariah, hotel syariah. Sudah ada. Bahkan SPBU syariah. Ada di Semarang, utara jalan. SPBU syariah. Saya berniat dengan semangat 45 masuk SPBU tersebut. Apa bedanya SPBU syariah dengan non syariah? Bedanya hanya pada label. Khawatir lama-lama ada panti pijat syariah. Astaghfirullahaladzim. Itu membuktikan kalau sekedar ciptaan orang sekarang itu ndak ada akarnya. Cuman di luaran saja. Tapi kalau sodako mulai mapati, mitoni, sedekah bumi. Ya meskipun orang boleh menerjemahkan apa-apa, tapi saya lebih suka menerjemahkan sedekah bumi itu sedekah abu ummi. Makanya kalau sedekah bumi itu harus ada tahlilnya, jangan hanya ketopraan saja. Tapi belakangan mau dikusur dengan bersih desa, jangan. Bersih desa mungkin sebagai program pemerintah silakan, tapi bersih desa dan sedekah bumi. Sebentar lagi nih, jadwal sudah mulai banyak sedekah bumi begitu. Begitu, ini saya hanya diminta memenuhi tugas dari panitia untuk sedikit membahas tentang tradisi. Tradisi yang akarnya itu apalagi yang dimuati dengan muatan-muatan agama. Kita tahu bahwasanya mungkin terjadi perdebatan. Kira-kira mitung dino, matang puluh, nyatus. Itu konon ada yang menuduh itu peninggalan Hindu atau Buddha. Saya enggak tahu. Tetapi ketika saya belajar di Mesir, saya membaca relief-relief di kuil-kuil kuno Mesir yang usianya ribuan tahun. Sudah ada kebudayaan tradisi nyatos matang puluh. Makanya orang Mesir terkadang berbangga. Nahnu ummud dunya. Kami adalah ibu peradaban dunia. Saya tidak bisa mengatakan itu secara pasti sebagai sebuah hasil penelitian. Tapi dari pandangan sekilas. Orang-orang Mesir kuno ribuan tahun yang lalu. Karena milenialnya Mesir itu sudah ke-8. Kalau kita kan baru ke-3. Nah, milenial mereka sudah 8. Jauh sekali sebelum kita. Sudah mengenal tradisi itu. Allahu a'lam mana yang benar. Tetapi bahwa kemudian kita baca tahlil dan lain sebagainya. Apa salahnya? Tradisi itu 7 hari tetap kita lestarikan. 40 hari tetap kita lestarikan. Belum lagi maqalahu Umar, fi kifayatil akhir. Macam-macam itu banyak sekali bisa ditelaah lebih jauh. Intinya al-ummah allati laisa laha tarikh falan yakuna laha mustaqbal. Sebuah bangsa yang tidak bisa memahami sejarahnya sendiri, maka tidak akan punya masa depan. Sekelumit sejarah meskipun tidak lengkap harus kita pahami, terutama saudara-saudara saya kaum muda yang terutama generasi Z atau bahkan Z plus atau mungkin plus plus yang membaca hanya kulit luarnya saja. Ketika misalnya ada banyak kasus sedekah bumi dibubarkan oleh kelompok tertentu, kelompok yang menginginkan katanya pemurnian agama. Pemurnian agama dari tradisi. Sejak kapan agama kita terkotori oleh tradisi? Justru agama kita mensucikan tradisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 1 jam persis. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri. Syukur bisa bermanfaat bagi yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi barakatil Fatihah ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma bi barakatil Fatihah hassil maqasidana maqasidat dini wad dunya wal akhirah. Ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل الإيمان ولا تجعلنا وإياهم من أهل النسيان واجعلنا وإياهم من أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الطغيان واجعلنا وإياهم من أهل الحق الذين طلبوا الحق من الله الحق. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وفي قلوبهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتعلمنا وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا وباء إلا أبعدته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بتيسير من عندك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.